Tapi Kitut itu coba mengalihkan pandangannya ya, dan dia itu coba fokus buat mengiris wortel. Nah pada waktu itu tiba-tiba Mawar ini bilang sama si Kitut, itu pisaunya ndak tajam. Ndak kok tajam, coba sini diambil. Akhirnya si Mawar ini mengambil pisau itu, dan langsung Mawar itu mengiris jarinya sendiri. Tuh kan, ndak tajam. Kitut itu kan kaget sambil melihat wajahnya Mawar ini. Loh, wajahnya Mawar ini kok beda, kadang berubah-ubah ya, kadang wajahnya Mawar, kadang wajahnya perempuan lain. Jadi waktu itu si Mawar ini langsung menyerahkan pisaunya ini ke Kitut. Dia bilang, coba kamu iris jarimu, pasti tidak tajam. Dan tidak tahu kenapa tiba-tiba Kitut ini nurut sama omongannya Mawar. Jadi Kitut itu merasa seperti dihipnotis, dan langsung dia itu mengiris jarinya sendiri, dan langsung kan keluar darah. Ditunjukkan kan foto-foto mereka itu mendaki. Mawar ini melihat, lah kok aku bisa sampai situ. Jadi seolah-olah Mawar ini kayak orang linglung. Dia itu tidak merasa ikut pendakian ke Gunung Lawu pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang satu kisah mistis pendakian di Gunung Lawu via Candi Ceto. Jadi ada salah satu rencang kita yang mengirimkan cerita ini, dan dia berdomisili di Malang, Jawa Timur. Jadi berbicara tentang Gunung Lawu, ini sangat erat berkaitan dengan sejarah ataupun mitos-mitos yang berkembang di sana ya. Jadi sedikit sebelum saya masuk ke ceritanya akan saya selipkan hal tersebut. Jadi berawal ketika Prabu Brawijaya V itu mengasingkan diri ke Gunung Lawu akibat kejaran dari pasukan pimpinan Adipati Cepu. Namun pasukan Cepu itu memang tidak berhasil menangkap Prabu Brawijaya V ya pada waktu itu, yang telah mengasingkan diri ke puncak Gunung Lawu. Nah, di puncak gunung tersebut, di puncak Gunung Lawu tersebut, Prabu Brawijaya V mengeluarkan sumpahnya kepada Adipati Cepu, dan konon isi sumpahnya, jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau keturunan langsung dari Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka akan celaka. Karena itu sumpah Prabu Brawijaya V tersebut sampai sekarang itu diikuti ya oleh orang-orang dari daerah Cepu, terutama keturunan Adipati Cepu. Nah, terlepas sejarah ataupun mitos tersebut benar atau tidaknya, mungkin rencang-rencang yang berasal dari daerah setempat bisa sharing-sharing di kolom komentar untuk pencerahan bersama-sama. Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih. Matur sembah nuwun buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah gabung ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar kami lebih bersemangat dalam membagikan konten-konten terbaru dari channel ini. Yang sudah share video-video dari channel ini, yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cerita kali ini pengirim ceritanya namanya Jono. Jono itu nama samaran. Dan dia bercerita tentang kejadian yang pernah dialami bersama beberapa sahabat-sahabatnya. Jadi Jono ini punya sahabat ya yang bisa dikatakan dekat, namanya Kitut. Jadi Kitut itu cowok. Jono dan Kitut itu berkenalan pada saat mereka itu masuk kuliah di satu universitas yang sama di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, latar belakang Jono ini asalnya dari Malang asli. Kalau si Kitut itu asalnya dari Lamongan ya, Jawa Timur. Jadi ketika pertama kali mereka masuk di kampus yang sama itu, mereka membentuk satu kelompok yang bisa dikatakan kelompok ini sering bepergian bareng-bareng. Karena mereka itu punya hobi yang sama, yaitu traveling ke tempat-tempat wisata. Dan selain daripada itu, mereka ini juga suka naik gunung ya, mendaki gunung. Jadi di situ selain Jono sama Kitut, ada pula teman-teman yang lain seperti Budi, dan juga ada beberapa teman cewek namanya
Mayang, Mawar, Santi, dan juga Denok. Nah, dalam 1 tahun pertama ketika mereka kuliah, mereka ini sudah naik ke 5 gunung yang ada di Jawa Timur. Di antaranya mereka sudah ke Gunung Semeru, ke Gunung Butak, ke Gunung Pundak, Gunung Arjuna, dan juga Gunung Welirang. Nah, akan tetapi ada satu keinginan dari mereka-mereka ini. Mereka itu ingin sekali naik ke Gunung Lawu yang ada di Jawa Timur. Perbatasan ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka itu ingin sekali naik ke sana. Tapi si Jono ini bercerita kan, beberapa kali mereka itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi mereka itu selalu gagal naik ke Gunung Lawu. Jono itu bercerita pada tahun 2014, mereka itu sudah merencanakan matang ya, sudah matang sekali mau mendaki ke Gunung Lawu. Jadi semua itu sudah dipersiapkan dari mulai logistik, peralatan, pokoknya sudah lengkap semuanya. Dan pada waktu mau berangkat 2 hari menjelang hari H itu kan, ternyata mereka mendapatkan kabar bahwa salah satu orang tua, yaitu orang tuanya Denok, meninggal dunia. Jadi pada waktu itu akhirnya Jono ini kan yang dipercaya sebagai pemimpin tim atau leader itu kan akhirnya memutuskan untuk membatalkan pendakian ke Gunung Lawu pada waktu itu. Nah, setelah kejadian itu selama berbulan-bulan lamanya mereka sempat ini ya vakum di dunia pendakian karena mereka juga sibuk dengan urusan dan tugas-tugas kuliahnya masing-masing. Sampai sekitaran pada tahun 2015 mereka itu punya rencana lagi untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Nah, sekali lagi kan mereka mempersiapkan segala sesuatunya kan, dan pada saat mereka ini mau berangkat ternyata mereka mendapat kabar bahwa Gunung Lawu mengalami kebakaran hebat pada tahun itu. Nah, akhirnya mereka gagal lagi naik ke Gunung Lawu. Jadi pada tahun 2015 itu mereka akhirnya memutuskan untuk naik ke Gunung Arjuna. Nah, setelah kejadian itu pada tahun 2016 mereka kan masih penasaran ya dengan Gunung Lawu ini karena mereka ini begitu banyak sekali menggali mengenai cerita-cerita yang ada di Gunung Lawu, termasuk tentang sejarah Gunung Lawu, sejarah tentang Prabu Brawijaya V yang dipercaya muksa di Gunung Lawu. Jadi akhirnya kan mereka tertarik dari situ. Apalagi melihat pemandangan di Gunung Lawu ini sangat indah ya, yang mereka lihat dari sosial media dan lain sebagainya. Akhirnya pada tahun 2016 itu mereka pun berencana lagi untuk berangkat, tapi pada kali itu yang berangkat ini cuma Jono, Budi, Kitut, Mayang, sama Mawar. Nah, setelah semuanya dipersiapkan, mereka pun akhirnya berangkat kan pada hari itu. Nah, mereka ini berangkat dari kota Malang menuju ke terminal Bungurase yang ada di Surabaya. Begitu sampai di terminal Bungurase, mereka pun langsung naik bis menuju ke kota Magetan, Jawa Timur. Nah, di sana kan mereka berencana ketika nanti sampai di kota Magetan, mereka akan mencarter mobil atau mungkin bisa naik angkutan umum. Jadi waktu itu mereka belum siap. Nanti ketika sampai di Magetan ini mereka naik apa? Yang penting sampai Magetan lebih dulu, pikir mereka. Nah, singkat cerita mereka sampai di terminal Mauspati yang ada di sekitaran Magetan. Itu sekitar jam 3 ya, dini hari pagi. Begitu sampai di sana, ada satu sopir yang langsung menghampiri rombongan mereka. Ditanya kan mereka mau kemana? Mereka menjawab kan mau ke Gunung Lawu. Tapi kami mau lewat ini Pak, Candi Ceto. Oh itu, bisa mas, ongkosnya itu sekitar 500 ribuan mas. Jadi sampean ini semua tinggal terima beres, semua barang diangkut ke mobil, nanti kami antar sampai di pos yang ada di Candi Ceto. Nah, setelah mereka ini berdiskusi panjang lebar, karena mereka kan merasa kalau uang 500 ribu itu cukup banyak ya bagi mereka. Tapi karena si sopir ini ngotot, yang punya angkutan ini ngotot ya, mendesak terus. Biasanya sopir ini mengaku kalau dari terminal Mauspati itu menuju ke Candi Ceto mereka tidak pernah menarik harga 500 ribu, tapi pasti lebih dari itu. Nah, tarif 500 ribu itu cuma diperuntukkan biasanya untuk perjalanan dari terminal Mauspati itu menuju ke Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang. Sedangkan untuk menuju ke Candi Ceto ini masih sangat jauh perjalanannya, jadi ongkosnya itu harusnya lebih. Jadi setelah diberi penjelasan oleh Pak supir ini, mereka pun akhirnya kan setuju.
dengan uang 500.000 rupiah itu mereka bayar, dan setelah adzan subuh itu karena ada beberapa teman yang masih sholat subuh, barulah mereka berangkat setelah sholat subuh. Nah, perjalanan ini pun dimulai sampai sekitar hampir jam 8 pagi mereka sampai di Candi Ceto. Nah, begitu sampai di sana, ada beberapa hal yang membuat Jono ini memandang ke arahnya Kitut itu dengan agak curiga, karena si Kitut ini posisinya diem terus dari awal keberangkatan. Pokoknya Kitut itu cuma diem. Akhirnya sambil nunggu pos yang di Candi Ceto ini buka, itu kan masih tutup. Mereka ini akhirnya sarapan. Jadi sambil sarapan itu Jono bertanya sama Kitut, "Tut, kamu kok tumben, nggak kayak biasanya, kok diem terus, kenapa?" Nah, di situ Kitut itu seperti mengalihkan pembicaraan. Mereka sarapan, tidak lama kemudian si Jono ini kan masih penasaran, karena Jono tahu betul Kitut itu tidak seperti ini karakter orangnya. Kenapa kok pada saat pendakian kali ini kok lebih banyak diemnya, cenderung diem terus. Nah, mulailah si Kitut ini akhirnya kan ngajak Jono merokok di depan ya. Jadi setelah makan itu si Jono ini diajak sama Kitut itu keluar, menjauhi teman-temannya lah. Nah, barulah di situ Jono itu tahu semua tentang Kitut. Ternyata sebelum berangkat dia sempat izin ke orang tuanya yang ada di Lamongan kan. Nah, pada waktu itu si Kitut izin ke bapaknya. Di belakang suara telepon itu ada suara neneknya yang tiba-tiba pengen ngomong sama Kitut. Karena pada waktu itu ternyata neneknya ini mendengar pembicaraan dari bapaknya kalau Kitut itu mau naik ke Gunung Lawu. Langsung neneknya ini ngomong ke Kitut, "Loh, Mbah wis nyampe no lo yo neng kowe." Nah, di situ mbahnya itu sudah bilang, "Kamu boleh naik ke gunung manapun, asalkan jangan ke Gunung Lawu." Tapi yo wis, ya sudah, kembali ke kamu. Kamu juga pernah bilang sama Mbah, kamu itu tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa Kitut ngomong seperti itu? Atau kenapa juga neneknya ini ngomong hal itu, kenapa Kitut itu tidak diperbolehkan naik ke Gunung Lawu? Ternyata neneknya ini pernah bercerita sama Kitut bahwa dari buyut-buyutnya neneknya ini, dari semua keturunannya, mereka percaya bahwa mereka dilarang naik ke Gunung Lawu karena neneknya Kitut ini termasuk masih keturunan dari Adipati Cepu. Nah, seperti yang saya bicarakan di depan tadi ya, masih ada mitos yang berkembang, yang beredar di masyarakat, bahwa keturunan dari Adipati Cepu ini tidak diperbolehkan naik ke Gunung Lawu. Nah, hal ini dikarenakan ada sumpah dari Prabu Brawijaya V yang berkata bahwa semua keturunan dari Adipati Cepu ini dilarang naik ke Gunung Lawu kalau tidak mau celaka. Nah, inilah yang dipercaya oleh keluarga Kitut, terutama neneknya. Tapi pada saat itu, ketika pertama kali Kitut mendengar tentang hal ini, Kitut sempat bilang ke neneknya dan juga ke orang tuanya bahwa Kitut ini menganggap hal itu sebagai mitos belaka. Jadi dia itu tidak terlalu percaya 100%, bisa dikatakan seperti itu, tentang anggapan orang-orang atau kepercayaan itu. Jadi ketika ada obrolan ya di telepon dengan neneknya cuma pesan, "Le, sebenarnya nenek ini tidak ngelarang kamu. Dan nenek tidak pernah memaksa kamu untuk percaya hal ini. Kalaupun kamu menganggap ini sebuah mitos, ya sudah, tidak masalah. Tapi dieling-eling, ingat pesan nenek. Kalau nanti di tengah perjalanan kamu menemui satu hal yang ganjil, misalnya kamu menemui satu buah kecelakaan, kamu harus waspada itu. Terus yang kedua, ketika nanti kamu naik ke Gunung Lawu dan kamu ketemu satu perempuan. Perempuan ini bisa jadi kadang-kadang menjajakan sesuatu dan kamu pasti nanti disuruh untuk jalan menuju ke arah yang dia mau. Kamu harus ingat, kamu jangan mau." Nah, yang ketiga, ketika nanti kamu naik ke Gunung Lawu, entah di mana itu, Mbah tidak tahu, nenek tidak tahu, karena nenek sendiri tidak pernah ke Gunung Lawu. Ketiga, ini nanti kamu ada di sana sebelum sampai ke puncaknya, dan kamu menemui hal ganjil. Kalau ada perkataan dari beberapa sosok yang ngomong ke kamu, kamu disuruh turun, kamu harus turun. Kalau kamu disuruh naik, kamu harus naik. Jadi turuti apa yang dikatakan oleh sosok itu.
Nah, ada 3 hal ini yang dipesankan oleh neneknya Kitut pada waktu itu kan. Nah, Kitut ini pun bercerita ke Jono. Jadi hari itu Jono ini baru tahu kalau Kitut ini masih ada keturunan dari Adipati Cepu. Karena selama ini Jono tidak pernah menyangka sebelumnya. Jono itu cuma mengira kalau Kitut itu cuma orang biasa asli kelahiran Lamongan. Tidak pernah berpikir sedikit pun kalau si Kitut ini ternyata masih ada keturunan dari Adipati Cepu. Nah, padahal situasi pada waktu itu kan mereka sudah tiba kan di Candi Ceto. Nah, terus si Jono ini bertanya lagi, terus apa sebenarnya yang bikin kamu itu murung Tut? Dari 3 hal yang dibilang sama nenekmu itu, pesen tadi itu, apa yang membuat kamu itu merasa nggak enak hati, ganjil? Barulah di situ Kitut ini bercerita sama Jono, kamu nggak ingat tadi perjalanan kita, entah kita sampai di mana tadi, di Nganjuk atau Kertosono. Kamu lihat gak John, di sebelah kanan di arah lawan arus itu kan ada satu kecelakaan tadi yang mengakibatkan 1 orang tewas. Kamu inget gak? Nah, dari situlah Jono itu langsung inget, loh iya bener Dut, iya bener Dut. Dari situ Jono baru inget bahwa ternyata mereka ini tadi melewati 1 buah kecelakaan. Jadi perkataan dari neneknya si Kitut ini bener kan? Yang pertama itu. Nah, yang kedua ini mereka belum tahu karena mereka belum naik kan, belum masuk ke jalur pendakian. Jono ini sempat bilang sama Kitut, ya wes Tut, kamu gimana? Mau tetap naik atau kamu mau turun atau kita batalkan saja pendakian ini? Tapi Kitut di situ meyakinkan Jono, loh, aku ndak ada masalah John. Aku mencoba untuk ndak percaya mitos-mitos itu. Nah, jadi kamu masih pengen naik ini? Tetap naik, aku masih tetap pengen naik. Ya wes kalau memang kayak gitu, tolong tapi hal yang kamu omongkan ke aku jangan sampai teman-teman yang lain tahu ya, karena nanti kalau teman-teman tahu ini bisa ribet ya, mereka juga mungkin bisa agak ketakutan Tut. Oke lah, jawab si Kitut kan. Mereka pun balik lagi ke tempat makan itu, dan setelah ngobrol sebentar mereka langsung menuju ke pos perizinan ya, buat registrasi buat simaksi seperti biasa. Nah, setelah registrasi, mereka sempat foto-foto beberapa kali, barulah mereka naik. Nah, sesampainya di Candi Ketek, si Mawar itu sempat melihat ke arah kanan dan memandangi ke arah Candi Ketek itu lama sekali. Nah, sempat Jono ini kan bertanya ke Mawar, ini kamu sehat War? Oh, aku sehat kok, santai. Oh ya udah, soalnya enggak kayak biasanya kamu. Enggak kok, biasa aja. Udah jalan. Nah, mereka lanjut jalan kan, akhirnya sampai di pos 1. Barulah di situ Mayang ini bercerita ke Jono, ya satunya Mawar, Mayang. John, tadi waktu di musola Terminal Mauspati, si Mawar itu ndak sholat. Ternyata begitu tak tanya, si Mawar itu ternyata mens. Loh, kok ndak bilang? Di situ kan Jono agak kaget. Ya ndak tahu. Wah, aku juga tahu itu pas di Terminal Mauspati kok. Akhirnya si Jono ini kan memastikan ke Mawar, War, benar, kamu lagi mens? Iya, aku juga baru tahu hari ini aku mens. Emangnya kenapa, John? Ada masalah? Enggak sih, enggak ada masalah. Nah, cuma yang dikhawatirkan oleh Jono pada waktu itu kan orang yang lagi mens itu selalu labil kan, menurut pemahaman Jono seperti itu. Dan mungkin pemahaman Jono waktu itu, orang yang posisinya mens itu fisiknya kan bisa terganggu. Nah, di situ Jono melihat Mawar ini memang lemes dan malas-malasan. Jadi waktu itu Jono sempat bilang ke Mawar, kalau memang kamu ada kendala atau memang kamu capek ya kita berhenti dulu aja, enggak apa-apa. Nah, di situ kan Mawar menjawab, enggak apa-apa kok Jon. Udah ayo, jalan lagi aja, lanjut jalan. Mereka semua akhirnya lanjut jalan menuju ke pos 2. Nah, dalam perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 ini suasana gerimis. Tapi mereka tetap lanjut jalan karena intensitas hujan ini tidak terlalu deras. Jadi mereka itu tetap jalan, dan begitu sampai di pos 2 mereka pun memutuskan istirahat. Jadi pada waktu sampai di pos 2 mereka ini belum ketemu rombongan pendaki satupun ya. Nah, pada saat mereka berhenti di pos 2 itulah Jono bilang sama teman-temannya, ayo kita masak dulu, kita kan belum makan. Nah, di situ si Kitut mengeluarkan beberapa bahan-bahan untuk masak ya. Waktu itu Jono bilang sama Kitut buat masak. Karena memang seperti biasa, yang bagian masak ini selalu Kitut. Meskipun Kitut ini cowok, tapi dia selalu ditugaskan di posisi
konsumsi. Karena Kitut ini memang masakannya terbilang enak ya. Dan waktu itu mulailah Kitut ini masak kan. Dia mulai ngiris-ngiris sesuatu, bawang putih, wortel, dan lain sebagainya. Dan teman-teman yang lain ini istirahat. Ada yang juga ngobrol. Nah, yang cowok-cowok itu santai ya sambil merokok. Sedangkan waktu itu Mawar ini duduk sendirian di bawah pohon besar. Jadi di pos 2 itu ada satu pohon besar. Nah, di situ Mawar duduk sendirian sambil memandangi sekelilingnya kan. Nah, karena Jono yang menangkap keanehan itu, Jono pun mendekati Mawar. War, kamu ndak apa-apa? Ndak apa-apa, aku cuma ngerasa ini aja Jon, agak dingin. Ya udah sana deket sama Kitut, sana deket kompor supaya hangat. Dan kamu pakai jaket. Nah, setelahnya Mawar ini mengambil jaket, memakainya, dan dia menghampiri si Kitut yang lagi masak. Nah, sampai di sana si Mawar ini duduk kayak gini kan. Di sampingnya Kitut sambil ngeliatin terus si Kitut ini masak, diliatin terus di situ. Karena posisinya si Mawar ini lagi mens, badannya lemes, jadi teman-temannya ini membiarkanlah Mawar ini buat tidak ada beban ya, buat santai-santai aja. Di situ ngeliatin terus si Kitut itu lagi mengiris-iris wortel ya. Nah, di tengah Kitut itu lagi ngiris wortel, tiba-tiba Kitut melihat sekelebatan bayangan. Dia itu melihat wajah Mawar ini berubah jadi tidak seperti wajahnya Mawar, seolah-olah itu mirip wajahnya orang lain. Tapi Kitut itu coba mengalihkan pandangannya ya, dan dia itu coba fokus buat mengiris wortel. Nah, pada waktu itu tiba-tiba Mawar ini bilang sama si Kitut, itu pisaunya tidak tajam. Enggak kok tajam, coba sini, diambil. Akhirnya si Mawar ini mengambil pisau itu, dan langsung Mawar itu mengiris jarinya sendiri. Tuh kan, tidak tajam. Nah, ternyata memang itu pisaunya tiba-tiba jadi tidak tajam. Kitut itu kan kaget sambil melihat wajahnya Mawar ini. Loh, wajahnya Mawar ini kok beda? Kadang berubah-ubah ya. Kadang wajahnya Mawar, kadang wajahnya perempuan lain. Jadi waktu itu si Mawar ini langsung menyerahkan pisaunya ini ke Kitut. Dia bilang, coba kamu iris jarimu, pasti tidak tajam. Udah, ngapain? Kata si Kitut. Dan tidak tahu kenapa tiba-tiba Kitut ini nurut sama omongannya Mawar. Jadi Kitut itu merasa seperti dihipnotis, dan langsung dia itu mengiris jarinya sendiri dan langsung kan keluar darah. Nah, di situ Jono yang melihat kejadian itu kan langsung berteriak ke si Kitut, "Tut, ngapain kamu?" Nah, Kitut ini kan baru sadar, wah, ngapain aku ngiris jariku sendiri, dan ngelihat jarinya ini yang udah hampir putus dengan pisau yang diiriskan sendiri ke jarinya. Nah, teman-teman yang melihat itu kan ngeri, langsung kan melihat ke arahnya si Mawar. Nah, di situ wajah Mawar itu sudah kembali seperti semula ya. Kitut itu melihat, loh kok udah jadi Mawar lagi. Nah, sambil langsung teman-temannya ini mengambil P3K ya, dibungkuslah jari tangannya si Kitut itu yang berdarah. Akhirnya Kitut itu disuruh istirahat pada waktu itu. Jono bertanya ke Kitut, kamu tadi ngapain kok ngiris jarimu sendiri? Ternyata Mawar itu menoleh ke arah mereka. Jadi pada saat Kitut ini merasa kalau seolah-olah Mawar ini mengirimkan isyarat bahwa dirinya itu disuruh diem. Akhirnya Kitut ini pun diem kan, nggak ngejawab. Pokoknya Kitut itu seolah terhipnotis oleh pandangan Mawar itu. Dan Kitut sudah merasa bahwa Mawar ini ada yang aneh karena tidak seperti biasanya Mawar ini. Nah, dari kejadian itu akhirnya Kitut ini mengambil posisi yang paling belakang. Dia jalan yang paling belakang, jadi sweeper kan. Karena dia tidak mau dekat dengan Mawar. Nah, Mawar ini jalan pelan. Akhirnya Jono bilang ke Kitut, kamu ngapain di belakang? Kamu agak depan sini. Nah, di situ Kitut kan bilang ke Jono, udah enggak apa-apa, aku pengen di belakang aja Jon. Aku pengen jalan di belakang sambil foto-foto, jawab si Kitut kan. Ya wes naik gitu. Nah, mereka jalan lagi kan menuju ke pos 3. Nah, karena jalannya ini semakin menanjak, si Kitut ini jalan pelan-pelan sampai tidak sadar rombongan mereka ini sudah menjauh. Jadi Kitut ini waktu itu sendirian, ketinggalan. Nah, begitu si Kitut ini sendirian, sadar, dia jalan pelan itu, tidak lama setelah itu, dia bertemu dengan ibu-ibu yang turun ya. Ibu-ibu itu usianya sekitar 50 tahunan, pokoknya 50 tahunan ke atas lah, memakai selendang, terus dia seperti menggendong sesuatu sambil turun. Tapi waktu itu, Kitut tidak tahu apa yang dibawa oleh ibu-ibu itu. Awalnya dia cuma mengira kalau ibu-ibu itu orang yang jualan di warung atas.
Jadi dia tidak curiga sama sekali. Dan ketika ibu-ibu ini mendekat, si ibu-ibu ini bertanya ke si Kitut ini, "Badhe teng pundi, Mas? Mau kemana, Mas?" Naik, Bu, ke puncak." "Oh, lawang teman-temannya belok kok ke arah sana. Kok Masnya malah mau naik?" Nah, pada waktu itu, Kitut itu sama sekali tidak ingat nasihat dari neneknya. Bahwa ketika nanti kamu ketemu sama perempuan dan dia mengarahkan jalan kamu, jangan mau. Jadi sama sekali tidak mengira si Kitut itu kalau perempuan inilah yang mungkin dimaksudkan oleh neneknya. Karena neneknya Kitut kan sempat bilang, perempuan ini menjajakan sesuatu. Sedangkan ibu-ibu ini memang menjajakan sesuatu, menggendong sesuatu kayak jualan. Lah begitu Kitut ini mau belok ke arah kiri yang ditunjukkan oleh ibu-ibu itu, di situ Kitut kan curiga. Dia menoleh ke belakang, ternyata perempuan ibu-ibu yang dilihat tadi, yang bahkan sempat ngomong sama Kitut, ternyata udah ndak ada. Jadi di belakang itu sepi ya. Adanya cuma kabut yang sudah mulai tebal. Nah, Kitut melihat ke arah depan, teman-temannya ini sudah jauh sekali, bahkan udah ndak terlihat oleh pandangannya Kitut. Disitulah Kitut baru sadar mungkin ibu-ibu ini yang dimaksud nenekku. Nah, Kitut pun kan akhirnya jalan kan. Akhirnya sampai di pos 3, Kitut pun ketemu dengan teman-temannya di sana. Nah, pada waktu sampai di pos 3 ini, posisinya sudah sekitar jam 5 sore. Dan ada usulan dari Jono di situ. Di sini kita ngecamp gimana? Karena juga ada mata air, istirahat supaya besok ini kita bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun semuanya setuju, akhirnya mendirikan tenda mereka di pos 3 itu. Nah, malam itu dilalui ya dengan normal, jadi tidak ada gangguan apapun, lancar-lancar aja. Dan di pagi harinya mereka pun melanjutkan perjalanan dari pos 3 itu menuju ke pos 4. Nah, perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4, di situ si Mawar ini semakin menunjukkan gelagat yang aneh ya. Dia itu semakin nampak badannya itu sangat lemas. Jadi waktu itu kan akhirnya Jono ini bilang ke salah satu temannya yang namanya Budi. Budi ini disuruh membawa tasnya si Mawar. Karena Jono kan melihat kondisi fisiknya Mawar kan sudah melemah waktu itu. Jono sempat tanya dan memastikan lagi ke Mawar, "War, kamu tidak usah melanjutkan perjalanan. Kamu di sini saja ya sama Budi di pos 3. Jadi biar aku yang menemani teman-teman yang lain yang mau muncak." Tapi waktu itu Mawar ini meyakinkan sama si Jono ini bahwa dia itu masih kuat, masih pengen buat naik ke puncak. Nah, jadi si Mawar ini tasnya dibawakan oleh Budi dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di pos 4, tiba-tiba Mawar itu menundukkan kepalanya kayak gini sambil duduk ya. Dia langsung menunduk terus. Jadi Jono kan mulai curiga si Jono. Tanya lagi sama si Mawar, "War, masih sehat kan? Mau lanjut jalan apa kita ngetem di sini, nongkrong di sini?" Dan tiba-tiba Mawar itu melihat satu persatu wajah teman-temannya di situ. Nah, pada waktu itu Jono kan sudah mulai merasa ini ada yang tidak beres sama si Mawar. Tiba-tiba Mawar itu menundukkan kepalanya lagi dan setelah itu dia langsung berdiri. Dia itu langsung berdiri ya, langsung ambil tasnya, langsung bilang sama teman-temannya, ayo berangkat sekarang." Akhirnya teman-temannya yang lain kan semangat kan, mereka pun berangkat lagi, jalan lagi dari situ. Nah, dari kejadian itu Jono melihat Mawar ini tidak seperti Mawar yang seperti biasanya. Jadi dia jalan itu tegap banget ya, jalan seperti layaknya cowok. Jalan tegap, sama sekali tidak berhenti. Jadi semua orang yang ada di belakang itu kan karena Mawar ini jalan di depan sendiri, semua orang ini merasa kok Mawar ini kayak gini jalannya, tegap ya, kayak kuat banget. Nah, pada waktu itu ada satu persimpangan. Mawar ini berhenti dan menoleh ke teman-temannya. Dan teman-temannya termasuk si Jono ini melihat wajahnya Mawar itu berubah. Jadi kejadian ini persis seperti apa yang dilihat Kitut ketika Jono melihat wajah Mawar ini berubah. Jono sudah curiga, ini jangan-jangan Mawar ini diikuti sesuatu. Nah, ketika Mawar ini menoleh ke arahnya, akhirnya Mawar ini menghampiri teman-temannya. "Kok pada lambat ini? Kenapa?" "Wah, kita capek War ini. Kok kamu kuat banget sih? Padahal tadi kamu ngakunya lemas." "Lah, ngapain? Aku udah pernah lemas." "Duh, kamu ini gimana sih? Oh, tadi kamu itu lemes kok. Tiba-tiba kok kamu kuat kayak gini." Jadi memang pada waktu itu teman-temannya ini kan heran sama si Mawar. Nah, di situ setelahnya Mawar itu menyuruh teman-temannya jalan. Jadi seperti mengomando teman-temannya, "Ayo, kamu jalan duluan. Kamu jalan, kamu jalan."
Sedangkan si Kitut ini disuruh jalan persis di depannya si Mawar itu. Dan Mawar itu ada di belakangnya kan. Nah begitu mereka jalan, Kitut itu sudah merasa ini ada yang tidak beres, ada yang aneh sama si Mawar. Tapi Kitut itu cuma diem, dia jalan. Nah di tengah perjalanan, tiba-tiba Mawar ini seperti mau nyalip ya. Jadi Mawar ini seperti mau mendahului si Kitut. Dan Kitut ini seperti ngasih jalan. Jadi Kitut kan sempat bingung di situ. Dia itu cuma diem, Kitut pun jalan lagi, dan Mawar langsung seperti mau mendahului. Dan pada saat mereka ini berbarengan di satu jalan yang sempit, ada jalan setapak ya di situ ya, itu jalannya sempit. Nah di situ Mawar itu dengan tiba-tiba mendorong si Kitut. Di situ ada jurang soalnya. Kitut kan langsung berteriak, tolong! Sedangkan Mawar ini langsung jalan aja ke depan loyor seolah-olah tidak ada apa-apa. Ketika itu Jono kan melihat kalau Kitut ini terjatuh kan, langsung dia cepat-cepat naruh tasnya kan, buang tasnya, dia lari ke arahnya si Kitut. Nah, untungnya waktu itu jurang ini tidak terlalu dalam, tapi Kitut ini sempat ya terjatuh. Nah ketika melihat kejadian itu, Kitut ini sempat melihat sekilas wajahnya Mawar itu tersenyum. Senyumnya itu benar-benar seperti senyum yang puas gitu ya, seperti apa gitulah kayak sinetron-sinetron itu. Nah setelah ditolong sama Jono, mereka kan akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Tiba-tiba Mawar itu diam ya, diam 1000 bahasa, dan sampailah mereka di bulak peperangan. Nah pada waktu itu jam sudah menunjukkan jam 2 siang, tapi Mawar ini bilang sama teman-temannya, kita dirikan tenda di sini ya, kita tidak usah melanjutkan perjalanan lagi. Nah karena awalnya mereka mengira bahwa Mawar ini yang paling lemas, yang paling ada gangguan di fisiknya lah. Jadi teman-teman yang lain ini menuruti apa yang Mawar katakan. Akhirnya mereka kan semuanya mendirikan tenda di bulak peperangan itu sampai sore hari, dan sampai malam itu mereka bermalam di sana. Jadi ada 2 tenda yang didirikan ya. Mawar dan Mayang ini tidur di satu tenda, dan teman-teman yang laki-laki, yang cowok ini tidur di tenda yang satunya. Nah pada saat itu tiba-tiba si Kitut ini terduduk, dan dia itu manggil-manggil si Jono, Jon. Kenapa tuh? Kok kamu belum tidur? Jon, kok ada suara kuda, Jon? Suara kuda apa? Nggak ada. Itu, Jon. Itu suara kuda itu. Semakin kenceng itu suaranya, Jon. Jon, bangun, Jon. Ini suara kuda mau nabrak tenda kita, Jon. Ini benar suara kuda. Di situ, Kitut itu seperti mendengar suara kuda yang sangat banyak menuju ke arah tendanya. Jon, ayo, Jon. Bangun, Jon. Ini kuda-kuda mau nabrak tenda kita, Jon. Ayo, Jon. Bangun, Jon. Nah pada saat itu Budi kan akhirnya terbangun kan, kaget dari tidurnya, dan tiba-tiba si Kitut itu lari keluar dari tenda. Dan Kitut itu belum sempat pakai alas kaki, sepatu, jaket dan lain sebagainya. Dia cuma lari aja keluar tenda. Dipanggil sama si Jono sama Budi kan, Dot mau kemana, Dot mau kemana? Dia lari ke arah depan tenda. Nah di sana ada beberapa tenda, dan beberapa tenda diantaranya siang tadi ini mereka sudah berkenalan. Jadi rombongan yang ada di bulak peperangan yang juga ngecamp di sana ini rombongan mahasiswa dari Solo. Nah dari situlah Jono ini sempat membangunkan teman-teman yang dari Solo itu kan. Begitu mereka bangun, langsunglah Jono ini mengungkapkan bahwa temannya ada yang lari ke arah sana. Jadi mereka minta tolong, Jono minta tolong ke teman-teman yang ada di situ, teman-teman dari Solo, untuk ikut mencari. Jadi langsunglah di situ ada 3 orang cowok yang bangun langsung ikut mencari kan. Jadi selama mereka berjalan, di situ teman-teman dari Solo itu kan bertanya, Mas, tadi gimana kronologisnya? Aduh, enggak tahu Mas, temanku itu tadi tiba-tiba kok seperti mendengar suara kaki kuda yang banyak sekali. Temanku ini merasa kalau kuda-kuda ini mau menabrak tenda kami, makanya dari situ temanku ini lari Mas, ketakutan. Nah dicarilah sama mereka ini sambil meneriakkan namanya si Kitut. Kitut, di mana tuh? Di tengah kegelapan malam dan suasana di bulak peperangan ini. Pada waktu itu kabutnya sangat tebal dan sangat dingin sekali pada waktu itu. Jadi Jono di situ pun sesekali dia menahan rasa dinginnya kan, dan sempat bilang ke Budi, Bud, aku nggak kuat, Bud, ini dingin banget. Aku nggak bisa bayangin ini. Kitut itu gimana, karena yang waktu itu diingat sama Jono kan Kitut itu keluar tanpa alas kaki, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, nggak pakai jaket. Nah, pokoknya nggak sempat ngapa-ngapain, cuma lari aja kan. Di situ Jono kan membayangkan gimana nanti ini si Kitut itu.
Nah, begitu dicari di sekitaran situ, nggak ada, barulah teman-teman yang dari Solo tadi itu mereka kembali ke tenda. Mereka koordinasi lagi di situ kan. Terus ini gimana mas? Mereka sempat panik kan. Apalagi si Jono waktu itu yang melihat kejadian di mana Kitut ini lari keluar tenda, Jono benar-benar panik. Sementara si Mayang dan Mawar itu mereka ini sudah benar-benar kalut dan di situ kelihatan nangis terus ya, karena cewek kan. Sampai kemudian mereka istirahat sebentar, sekitar 1 jam kemudian mereka mencari lagi. Pencarian ini terus dilakukan sampai sekitar jam 12 malam ya, tengah malam itu tepat. Barulah ada satu teman dari Solo ini yang datang menghampiri Jono. Mereka di situ bilang, "Mas, ayo ikut kami mas." "Oh iya mas, kemana mas?" "Udah ikut aja mas." Nah, diajaklah si Jono dan si Budi ini menuju ke satu tempat. Ternyata di situ sudah ada dua orang ini teman-teman dari Solo. Mereka ini terlihat duduk persis di sebelahnya batu yang besar yang ada di bulak peperangan itu. Mereka itu seperti diem dan seperti apa ya, terlihat seperti bertapa. Dan tidak lama setelah itu Jono ini melihat ini teman-teman kan ngapain. Tapi karena Jono itu tidak mau terlalu banyak tanya, Jono cuma melihat, dan setelah sekitar 10 menit barulah salah satu teman dari Solo ini berdiri dan dia mengajak Jono kembali ke tenda. "Mas, kita balik ke tenda dulu, tak jelasin di sana nanti semuanya." Jadi begitu kembali ke tenda, barulah satu teman dari Solo ini kan menjelaskan bahwa ketika ada di sebelah batu itu, dia itu sedang mencoba berkomunikasi dengan penghuni yang ada di sana. Karena mereka yakin bahwa Kitut ini sembunyi atau disembunyikan di sekitar area sana. Nah, yang terjadi dengan Kitut ini sudah masuk ke alam lain. Itulah yang diyakini oleh teman-teman dari Solo itu. Kalau Kitut ini sudah disembunyikan di alam lain oleh penghuni yang ada di sana. Nah, dari situ Jono ini kan sempat bilang, sekali lagi, "Terus ini gimana mas? Kami ini harus gimana mas?" "Udah mas, gini aja mas, ditunggu aja. Nanti kalau hari udah mulai terang, kita cari lagi. Tapi kalau nanti sampai hari terang ini teman jenengan ini belum ditemukan, ya sudah kita lapor ke pos perizinan." Nah di situ akhirnya kan semua menunggu, tidak bisa tidur kan, mereka di situ ngobrol. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada satu orang rombongan dari Solo ini yang tiba-tiba matanya itu terbelalak di situ dan kayak gini langsung bilang ke Jono, "Mas, tunggu di sini sebentar mas." Terus dia ngajak satu temannya, "Ayo ikut." Dia langsung lari, entah dia ini lari kemana, tapi yang jelas arahnya menuju ke batu yang ini ya, yang ada di bulak peperangan tadi yang besar itu. Nah, sekitar setengah jam kemudian tiba-tiba 2 orang dari Solo ini datang dan di tengah-tengah mereka ini sudah membopong si Kitut. Jadi Kitut ini posisinya badannya terlihat lemes ya, dipapah di situ. Disitulah Jono ini langsung lari memeluk Kitut. "Kamu dari mana aja tuh?" Sedangkan Kitut ini posisinya seperti orang linglung di situ. Langsung Kitut ini dimasukkan tenda, dimasukin sleeping bag, diberi minyak kayu putih. Nah waktu itu teman-teman dari Solo ini bilang sama si Jono sama Budi, "Udah mas, biarin istirahat dulu, biarin tenang dulu, kalau mau ditanya besok aja. Saran saya besok pagi nih mas ya, ini anak langsung dibawa aja turun." Nah akhirnya pagi harinya setelah mereka ini sarapan kan, Kitut itu terlihat masih lemas. Dan selesai sarapan itu mereka langsung packing ya, berkemas, langsung melanjutkan turun ke bawah kan, tidak jadi muncak. Nah selama perjalanan turun itu, Mawar ini raut wajahnya tiba-tiba berubah seperti orang yang benar-benar apa ya, marah gitu. Tidak tahu marah sama siapa. Tapi sepanjang perjalanan turun, Mawar ini menampakkan wajah yang marah, seolah-olah dia tidak suka karena diajak turun. Dia tidak suka karena berkali-kali Mawar itu bilang dia pengen muncak, dia pengen muncak. Sampai pada saat itu di bulak peperangan ketika pagi hari mereka mau turun, si Jono ini sempat marah sama si Mawar. "Kamu itu kok tidak punya sopan santun ya? Kamu udah tahu kan teman kita ini kondisinya kayak gini sih gitu. Kamu masih pengen muncak aja. Kamu tahu diri dong War." Tapi dalam hati si Jono ini kan mikir, ini Mawar kok jadi kayak gini. Selama Jono kenal dengan Mawar, Mawar itu tidak pernah menunjukkan sikap seperti itu. Jadi yang membuat Jono ini jengkel dengan kondisi yang seperti itu, ini
Kitut kan sudah hilang beberapa jam di malam itu, dan situasi tegang. Ketika Kitut ini kembali ketemu, kenapa kok Mawar ini masih tetap kekeh ngajak ke puncak? Itulah kenapa Jono marah. Akhirnya mau tidak mau mereka ini pun turun, dan Mawar ini jalan yang paling belakang. Jadi selama perjalanan itu, selama perjalanan turun, Mawar ini diam, tidak ngomong apapun. Dan ketika mereka istirahat, makan, di situ Mawar juga makan. Tapi waktu itu teman-teman ini nggak ngajak ngomong si Mawar, karena mereka semua tahu ada yang aneh, ada yang nggak beres sama Mawar ini. Nah, singkat cerita kan, mereka sampai di base camp dan akhirnya mereka pun kembali ke Malang. Nah, dalam perjalanan itu mereka itu sudah mulai ada rasa ini ya, nggak enakan lah satu sama lain, karena dengan kejadian yang mereka itu bisa dibilang apa ya, mereka itu crash. Nah, beberapa hari setelah itu mereka tidak saling berkomunikasi, bahkan di grup WhatsApp itu mereka ini tidak ada yang memulai obrolan pembicaraan. Nah, singkat cerita 3 hari kemudian Jono menghubungi Kitut, dan Kitut mau diajak ketemuan. Nah, pada saat ketemuan inilah Kitut itu bercerita semua tentang kejadian yang di Gunung Lawu itu, bahwa pada saat itu ternyata semua omongan dari neneknya ini benar. Jadi apa yang diomongkan dari simbanya itu benar semua. Ketika nanti kamu melihat kecelakaan itu, Kitut dan teman-teman ini melihat ada kecelakaan. Yang kedua, neneknya sempat bilang kalau nanti ketemu sosok perempuan ibu-ibu yang menjajakan sesuatu dan mengarahkan kamu ke arah jalan, kamu jangan mau. Itu juga terjadi. Lalu yang ketiga, neneknya si Kitut ini kan sempat bilang kalau nanti kamu di satu tempat dan kamu ketemu sosok yang kamu tidak kenal, kalau sosok ini menyuruh kamu turun, kamu harus turun. Kalau sosok ini memang nyuruh kamu tetap naik, ya kamu naik. Nah, ini juga terjadi pada Kitut. Jadi malam itu, ketika mereka mendirikan tenda di bulak peperangan, Kitut mendengar suara derap langkah kaki kuda, dan suara derap langkah kaki kuda ini kan datang dari arah kiri dan juga sebelah kanan tenda mereka. Jadi Kitut ini merasa panik karena seolah-olah ada dua kubu yang mau berperang. Kitut itu merasa dia itu ada di tengah-tengah peperangan itu. Itulah kenapa dia itu langsung keluar tenda, dan ternyata begitu Kitut ini keluar tenda, dia panik melihat banyak sekali pasukan berkuda di sebelah kanan, juga di sebelah kiri dari tenda mereka. Mereka ini membawa tombak, membawa pedang, pokoknya seolah-olah mau perang. Jadi Kitut ini lari ketakutan, dia ini menjauh dari bulak peperangan itu. Nah, begitu dia menjauh, dia itu bertemu dengan 2 orang prajurit, dan 1 orang prajurit itu menyeret badannya Kitut itu, diseret ke satu tempat. Nah, 1 orang yang diingat oleh Kitut, orang pertama itu rambutnya panjang itu ya, tapi digelung belakang, dan 1 orang lagi yang diingat oleh Kitut itu rambutnya panjang dibiarkan terurai. Tapi 2 orang ini, 2 orang laki-laki ini terlihat marah sama Kitut, dan pada waktu itu Kitut ini tahu apa yang diomongkan oleh 2 orang laki-laki ini, tapi yang Kitut ingat itu 2 orang ini ngomong dengan bahasa Jawa, tapi dia tidak tahu ini bahasa Jawa apa yang dipakai. Tapi dari dialeknya Kitut ini tahu ya, ini bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya cuma sedikit yang Kitut tahu. Kitut itu ingat ya, intinya mereka itu bilang, kamu ngapain kesini? Apa kamu ini tidak tahu? Ini tempatnya siapa? Itu yang bisa ditangkap sama Kitut. Nah, tidak lama kemudian ada satu sosok laki-laki. Laki-laki ini dia datang tiba-tiba seperti memohon sama kedua orang tadi. Punten, ngapunten, ini cucu saya. Nah, si bapak-bapak ini juga ngomong dengan bahasa Jawa yang Kitut itu cuma ngerti sedikit-sedikit dari situ. Kitut menilai mereka ini ngomong dengan bahasa Jawa yang bahasa Jawa kuno, sangat kuno. Nah, bapak-bapak ini seolah-olah membela Kitut di situ, dan beliau itu bilang kalau Kitut ini cucunya, tolong jangan sakiti anak ini cucu saya. Nah, 2 orang laki-laki ini kan marah ke bapak-bapak ini. Apa kamu itu tidak ngasih tahu ke cucumu kalau dia itu dilarang naik ke gunung ini? Kalau dia ini terus-terusan berada di sini, saya akan lapor ke Sinuhun. Dan Sinuhun pasti akan marah. Lah, di situ Kitut benar-benar melihat sebuah drama. Dia melihat perdebatan antara 2 orang laki-laki dan 1 orang bapak-bapak. Yang Kitut itu tidak tahu mereka ini siapa. Tapi yang jelas bapak-bapak ini bilang bahwa dia ini adalah kakek buyutnya Kitut.
Karena berulang kali si bapak ini menyebut kalau Kitut ini cucunya. Nah dari situlah si bapak-bapak ini terus memohon, dia minta maaf, dia akan menyuruh cucunya untuk turun. Wes le, meduno saiki, kowe meduno daripada kowe mati ning kene, meduno le. Nah setelah itu barulah Kitut ini langsung dia itu keluar, karena ada satu pintu gerbang ya. Nah begitu Kitut ini keluar dari gerbang itu, dia bertemu dengan 2 orang laki-laki. Dan 2 orang laki-laki ini adalah 2 pendaki yang asalnya dari Solo itu. Di situ dia langsung dibopong menuju ke tenda. Nah Kitut ini merasa bahwa kejadian ini berlangsung cuma 10 menitan. Tapi ternyata yang dia tahu dari teman-temannya, dia itu sudah menghilang sekitar beberapa jam. Nah dari kejadian itu Kitut juga bercerita bahwa ketika pertama kali melihat Mawar ini sudah ada yang aneh. Jadi Mawar ini wajahnya berubah seperti nenek-nenek tua, dan seolah-olah sosok ini seperti Mawar lagi berubah-ubah terus. Jadi Kitut itu merasa bahwa ada satu sosok yang berusaha merasuki si Mawar ini, menunggangi Mawar, dan seolah-olah mau mencelakakan Kitut. Jadi ternyata berulang kali ketika perjalanan itu, sosok Mawar ini seperti seolah mau mendorong Kitut masuk ke jurang. Dan beberapa kali Kitut itu seperti pokoknya merasa mau dicelakai oleh si Mawar. Tapi dia tidak marah sama si Mawar karena dia tahu Mawar ini sudah mungkin dirasuki pada waktu itu. Nah dari cerita itulah Jono ini mulai menyimpulkan berarti selama perjalanan dari bawah itu si Mawar ini sudah diikuti. Dan ternyata beberapa hari setelah itu Jono dan Kitut ini bertemu si Mawar. Barulah Jono ini bertanya kan ke Mawar, gimana War? Udah sehat? Mawar bilang seperti biasa, sudah. Waktu itu Jono ini mencoba bertanya, gimana kamu bisa cerita enggak pengalaman ketika naik ke Gunung Lawu waktu itu sama kita-kita. Nah di situ teman-temannya ini kaget. Mawar ini seolah-olah enggak pernah mengikuti pendakian itu. Pendakian ke Lawu. Kapan itu mendaki ke Lawu? Semua teman-temannya ini kan bingung. Loh gimana sih? Ditunjukkan kan foto-foto mereka itu mendaki. Mawar ini melihat, lah kok aku bisa sampai situ? Jadi seolah-olah Mawar ini kayak orang linglung. Dia itu tidak merasa ikut pendakian ke Gunung Lawu pada waktu itu. Ditanya sekali lagi sama teman-temannya, si Mawar ini memang benar-benar tidak merasa ikut. Nah cerita inilah yang dibagikan oleh Jono dan teman-teman pada kami. Dan cerita ini sudah melalui persetujuan dari teman-temannya Jono, termasuk juga si Kitut, si Mawar, dan juga teman-teman yang lain. Dan semoga cerita ini bisa diambil kesimpulan dan hikmah. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya, cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.